BSL. Pemirsa Sainai TV, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Topik pembicaraan saya pada malam hari ini tentang Roy Suryo. Menurut pandangan saya, kali ini Roy Suryo memang benar-benar menunjukkan kejentelannya. Harga diri polisi diinjak-injak oleh Roy Suryo dengan cara tersebarnya videonya dia sambil menggunakan penyangga leher, namun masih bisa tertawa ngakak seperti lehernya itu hanya salah tidur doang. Polisi selama ini dibully dan dihancurkan dan sekaligus dicoreng mukanya oleh Roy Suryo ini dengan kepalsuan-kepalsuan yang ia munculkan selama proses penyelidikan berlangsung. Saya kira apa yang menjadi video yang tersebar viral dari sebuah konvoi mobil antik Mercedes-Benz yang dihadiri oleh Roy Suryo menjadi sebuah hal yang benar-benar memberikan dampak buruk bagi harga diri polisi yang sudah rendah. Presisi yang selama ini kita agung-agungkan ternyata hanya ngomong kosong, seperti kosongnya kata-kata Anies Baswedan yang seolah-olah besar namun ternyata ngibul semua. Ini tentu sangat disayangkan melihat aparat negara yang justru seharusnya menjadi sumber penegakan hukum malah digocek oleh Roy Suryo yang lehernya pakai penyangga itu. Drama ala Roy Suryo ini adalah drama basi yang sering kali kita lihat di sinetron-sinetron sampah di Indonesia ini. Bahkan polisi sempat mengatakan bahwa Roy Suryo ini orangnya kooperatif sehingga tidak perlu ditahan. Padahal setahu saya di mana-mana yang namanya penista agama, khususnya dari kaum minoritas seperti Ferdinand Huta Hayan dan Basuki Cahayapurnama pasti langsung ditahan. Dan rasa keadilan pun diinjak-injak oleh Roy Suryo yang videonya tersebar viral sambil tertawa ngakak di dalam komunitas mobil antik tersebut. Dan juga orang yang menggunakan penyangga leher itu merupakan orang yang sakit dan lumpuh. Kalau mereka memakai penyangga leher betulan dan sakitnya itu pasti benaran. Setahu saya, orang yang menggunakan penyangga leher artinya tulang lehernya tidak kuat untuk menopang kepalanya. Entah itu karena cedera yang mungkin terjadi oleh orang-orang tersebut yang menggunakan penyangga leher itu. Maka tertawa sedikit pun seharusnya akan membuat Roy Suryo itu kesakitan. Atau apa mungkin karena penyakitnya Roy Suryo berbeda, yakni kepalanya terlalu berat sama kebencian, sehingga lehernya tidak bisa menyangga dan butuh penyangga plastik itu. Menurut pandangan saya, video ini benar-benar menjadi satu media yang jelas-jelas sudah mempermalukan dan mencoreng wajah institusi kepolisian. Sampai sekarang pun Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo masih nggak ngapain-ngapain dan tidak merespon sedikit pun soal Roy Suryo ini. Saya malah curiga bahwa institusi kepolisian ini kebanyakan micin dan lupa akan harga diri mereka yang seharusnya menegakkan keadilan. Malah seolah-olah kepolisian Republik Indonesia memberikan karpet merah kepada Roy Suryo untuk mempermalukan kepolisian itu sendiri. Jadi
Buat saya ini percuma kalau Kapolri itu dari minoritas yang pada akhirnya hanya membuat kaum mayoritas besar kepala dan merasa bisa menekan Kapolri. Semoga saja dengan video saya kali ini kita semua bisa sama-sama melihat betapa institusi kepolisian Indonesia harus dibenahi dari dalam. Bahkan kalau perlu ganti saja Kapolrinya. Penegakan hukum di era Bapak Listio ini nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Bapak Tito Karnavian yang sekarang sudah menjadi Menteri Dalam Negeri itu. Di era Tito Karnavian, Amin Rais saja dihajar. Tapi di era polisi sekarang, orang-orang pembenci Jokowi justru dibiarkan bebas untuk memaki presiden. Dan bahkan bebas menista agama seperti Roy Suryo ini. Ternyata setelah Novel Baswedan masuk ke polisi, justru kepolisian itu makin kacau. Apakah karena di mana Novel Baswedan berada di sana, maka kekacauan berada juga di sana? Saya sih berharap jangan sampai kepolisian hilang harga dirinya dan bahkan diinjak-injak oleh Roy Suryo yang merupakan sosok bermasalah dan benalu bagi bangsa ini. Sebagai orang awam, saya malah berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini benar-benar tidak memberikan nilai hukum atau nilai keadilan yang seadil-adilnya dalam menangani kasus penistaan agama ini. Seolah-olah ada pilih kasih. Bagaimana tanggapan dari pemirsa Sainet TV? Silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk sama-sama kita diskusikan mengenai kasus penistaan agama dari Roy Suryo ini. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.